Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Isfitoan Nursitatun Laila SPDI. Video pembelajaran ini dibuat dengan tema gaya hidup berkelanjutan, topik cerdik pisahkan sampah organik dan anorganik, serta membuat pupuk dari sampah organik. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas PPL modul Ajar P5 untuk tugas PPG Daljab Bat 1 tahun 2024 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Shadaqallahul adzim. Ya, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar ya, bisa diikuti dengan baik. Sekarang boleh dilihat teman kalian yang tidak masuk hari ini siapa saja? Idhar, Adam, Ya. Bulan, Ya. April. Oke. Kemana katanya? Sakit. Kemudian yang dua lagi? April sama Bulan Izin ya. Kita doakan semoga teman kita yang hari ini sedang sakit lekas sembuh ya, dan juga yang sedang izin karena ada kepentingan keluarga semoga dilancarkan kepentingannya dan bisa sekolah lagi hari besok. Sebelum kita belajar hari ini, masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Membuat kaligrafi Asmaul Husna. Membuat kaligrafi Asmaul Husna ya. Semuanya kemarin sudah bisa ya? Iya, sudah pinter, membuat kaligrafinya juga sudah bagus ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan anak-anak ibu nih yang soleh dan solehah bisa memahami dan membedakan sampah organik dan sampah non-organik. Sekaligus nanti kita akan mencoba mempraktikkan cara membuat sampah organik. Siap? Siap. Sebelumnya tentang profil Pancasila. Semuanya bisa? Bisa. Baik, kalau bisa bersama-sama kita bernyanyi. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernawar kritis. Oke, pinter.
Semuanya sudah bisa ya. Apakah kalian sering melihat sampah? Sering. Di mana? Yo, di mana? Di sekolah. Di mana lagi? Selokan. Di solokan ya. Di lingkungan ya. Macam-macam sampahnya apa saja yang suka ada berserakan? Plastik. Sampah plastik, sampah daun, sisa makanan ya. Nah, jadi sampah-sampah itu adalah sisa-sisa yang sudah tidak terpakai, yang sudah tidak dapat digunakan. Banyak ya di sekolah, di halaman ada daun-daun kering. Nah, itu juga adalah sampah. Sekarang Ibu akan memutarkan sebuah video. Tolong disimak, diperhatikan isi dari video yang akan Ibu tampilkan ya. Karena nanti setelah video selesai, kita akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk praktek membuat pupuk organik ya. Jadi tolong diperhatikan dengan baik ya. Kita lihat dulu videonya. Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Berdasarkan wujudnya, sampah dibedakan atas sampah padat, cair, dan gas. Sampah padat. Contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Sampah cair. Contoh sampah cair antara lain air sabun, air bekas cucian, limbah air dari pabrik, dan limbah toilet. Sampah gas. Sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi dan biasanya dikaitkan dengan polusi. Berdasarkan asalnya, sampah dapat dibedakan atas sampah alam, sampah manusia, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan, dan lain-lain. 1. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk secara alami. Contohnya adalah dedaunan kering,
sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diuraikan secara alami. 2. Sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah ini merupakan sisa dari proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia. Contohnya adalah urin dan feses atau tinja. Sampah manusia dapat berbahaya bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini karena sampah manusia dapat menjadi pembawa bibit penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. 3. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengkonsumsi atau menggunakan. Secara umum, sampah konsumsi dapat dikatakan sebagai sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. 4. Sampah nuklir atau radioaktif. Sampah nuklir adalah sampah yang dihasilkan dari reaksi fusi dan fisi nuklir. Reaksi tersebut menghasilkan uranium dan thorium yang merupakan bahan berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Sampah nuklir dapat menimbulkan radiasi dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, jenis sampah ini harus ditangani secara khusus. 5. Sampah industri. Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Contoh sampah ini beragam, tergantung pada jenis industri yang menghasilkannya. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu ketika sudah tidak dapat digunakan lagi. 6. Sampah pertambangan. Sampah pertambangan adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan maupun sisa dari produk pertambangan. Namun secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik dan non-organik sudah dijelaskan pada awal materi. Nah, apa itu sampah B3? Ini penjelasannya. Sampah B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Mengapa berbahaya? Karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh. Sampah B3 seperti baterai, cairan pembersih, kaleng aerosol, obat nyamuk bakar, oli, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang, namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya. Yuk kita peduli terhadap lingkungan sekitar, karena jika bukan kita, siapa lagi? Baik ya, kita sudah melihat tayangan video tentang macam-macam sampah ya. Bahwa sampah itu adalah sesuatu yang sudah tidak dipakai lagi atau tidak dapat digunakan ya. Tadi sudah sangat jelas sekali pembagian sampah, ada dari jenisnya, dari asalnya ya. Namun untuk hari ini Ibu akan menjelaskan 2 saja, yaitu sampah organik dan anorganik. Yang termasuk sampah organik adalah sampah yang dapat terurai. Terurai itu hancur, baik itu oleh cacing tanah ya atau bakteri-bakteri lain. Contohnya apa saja? Ayo coba sampah organik contohnya. Cung yang bisa menyebutkan. Daun kering, sisa makanan, sisa makanan, kulit buah-buahan, ya, kotoran makhluk hidup. Iya, contohnya yang di rumah punya kambing, punya sapi, ya, kotorannya kan suka dipakai ya. Dipakai untuk apa? Pupuk. Itu yang disebut pupuk organik. Kemudian sampah yang kedua jenisnya, yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diurai. Jadi bentuknya akan tetap seperti itu. Contohnya tadi apa? Plastik. Iya, botol bekas
minuman, ya, styrofoam. Jadi walaupun benda itu sudah tertimbun di tanah bertahun-tahun lamanya, tetap bentuknya tidak berubah atau tidak dapat terurai. Plastik walaupun sudah tertimbun tanah lama bertahun-tahun, tetap bentuknya plastik. Berbeda kalau daun tertimbun tanah, maka lama-lama hancur menjadi tanah dan dapat digunakan untuk pupuk tanaman. Sampai sana paham ya? Paham. Nah, sekarang kita akan membagi kelompok jadi 2 saja ya. Ini kelompok pertama berarti dibagi supaya adil. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki gitu aja ya. Jadi 2 kelompok, ada 1 kelompok laki-laki dan 1 kelompok perempuan. Kita akan mencoba membuat sampah organik dari daun kering. Ya, siap ya? Kalau begitu kita sekarang keluar kelas untuk praktek membuat sampah organik. Silakan dibawa alat-alatnya yang kemarin sudah Ibu tugaskan. Daun kering, tanah, dan air. Yo. Semuanya perhatikan dulu cara membuatnya. Daun yang sudah dibawa dari rumah diremas-remas supaya berukuran kecil, kemudian dicampur dengan tanah liat, dicampur dengan air. Jangan terlalu encer ya, adonannya harus sedang. Siap? Kalau begitu mulai sekarang yuk kita buat, dipraktekkan. Nah ya, campur sama tanahnya langsung sok, tanahnya kesini, jangan terlalu jauh. Nah, Ini, Bu. Ya, sok campur. Di sini nyampurnya, nanti terus dikasih air. Oke, sini. Iya di sini di bawah. Tanahnya. Iya, sok. Semua nih. Tanahnya jangan terlalu banyak. Nah, daunnya yang banyak, udah tanahnya cukup. Udah. Daun-daun nih. Sayur. Sok. Daun gini, Bu. Iya. Nih ada yang pakai air. Sok. Jangan terlalu encer ya. Sok, nanti ini pakai air. Jangan terlalu encer. Yang banyak tanahnya lagi. Semuanya masukin tanahnya sok. Dicampur sok pakai air. Tanahnya jangan terlalu banyak. Daunnya lagi tambahin tuh, di belakang masih ada daun. Tuh. Di belakang masih ada.
Kalau sudah dimasukkan ke dalam karung ini nih. Sok, masukin. Terus nanti ditali yang rapat. Masukin ke kantong kresek aja yang ini. Sok, kemudian ditali yang rapat. Ini ditali. Yang bersih. Kemudian ditali. Ditutup rapat. Nah, ini pupuk untuk daun. Untuk tanaman. Kalau sudah ditali, simpan di sana, Bil, simpan di sana. Ya, ditutup pakai kresek atasnya. Iya. Terus pakai batu lagi atasnya. Cuci tangan, Bu. Udah, sekarang boleh cuci tangan. Mana sudah selesai? Sudah. Kita prakteknya? Iya, sudah bisa ya? Bisa. Biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi yang keras. Tepuk semangat. Bagus. Bagaimana tadi praktek membuat pupuknya? Menyenangkan? Menyenangkan. Bagaimana nih yang paling menyenangkan? Mengaduk-aduk. Mengaduk-aduk. Apa yang diaduk-aduk? Tanah. Mencampur tanah dan daun. Ya. Menyenangkan? Ya. Alhamdulillah. Sekarang kesimpulannya dari materi yang tadi sudah Ibu tayangkan, dari praktek yang sudah kita lakukan bersama-sama, kesimpulannya apa? Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Aku. Silakan, Abil. Sampah adalah bagian dari sesuatu yang sudah tidak terpakai, tidak Ya. disenangi dan harus dibuang. Sampah Ya. organik adalah sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri. Jamur, cacing, Jamur. tanah biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contoh, Ya. tulang ayam, ranting pohon, dan lainnya. Sampah Ya. organik adalah sampah yang tidak dapat diurai, tidak dapat membusuk, dan akan tetap berada di dalam tanah walaupun sudah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya botol plastik, Ya. kaca, styrofoam, dan lainnya. Ya. Sampah B3 adalah bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, oli, dan lainnya. Baik, terima kasih ya. Semuanya paham ya? Ya. Bahwa sampah adalah sisa-sisa yang sudah tidak terpakai atau tidak dapat digunakan lagi. Sampah organik adalah sampah yang dapat diurai, baik itu oleh cacing ya atau juga oleh bakteri. Contohnya apa saja? Ayo sebutkan. Cacing tanah, Contohnya daun kering, kemudian tulang ayam, iya, sisa dari buah-buahan, kulit buah ya contohnya ya. Nah, itu juga adalah sampah organik. Dan kalau sampah anorganik sebaliknya, sampah yang tidak dapat diurai. Jadi bentuknya akan tetap sama seperti itu walaupun sudah tertimbun tanah bertahun-tahun ya. Besok untuk pembelajaran yang akan datang kita akan ke materi selanjutnya yaitu bab 3 ya. Dilihat di buku paket yang sudah Ibu bagikan, bab 3 dibaca di rumah, dipelajari di rumah ya untuk pertemuan yang akan datang. Hari ini dicukupkan sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Tapi jangan lupa besok 10 hari ke depan kita akan melihat hasil dari pupuk yang kita buat tadi ya. Besok kita lihat hasilnya 10 hari yang akan datang ya. Sekarang berdoa dulu untuk mengakhiri pelajaran. Abil silakan pimpin doa. siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
sabri. Sadaqallahul alim. Terima kasih, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.